Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, kami kelompok 1 yang beranggotakan Ahmad Firdaus, Alfiah Nur, dan Amalia. Kami mahasiswa Universitas Pamulang dari Prodi Akuntansi. Di sini kami akan membahas baris dan deret bilangan. Untuk yang pertama ada barisan aritmatika. Barisan aritmatika atau disebut juga baris hitung adalah barisan bilangan yang tiap suku berikutnya diperoleh dari suku sebelumnya dengan menambah suatu bilangan tetap. Maka dalam barisan aritmatika, suku sesudah dikurang suku sebelumnya selalu sama. Selisih suku sesudah dengan suku sebelumnya disebut beda yang dilambangkan dengan huruf B. Rumusnya yaitu UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Keterangannya, UN adalah suku ke N, A adalah suku pertama, B adalah beda, dan N banyak suku. Contoh soalnya yaitu tentukan suku ke-8 dan ke-20 dari barisan -3, 2, 7, 12. Diketahui bahwa A -3 dan bedanya itu 2 min 3, maka hasilnya plus yaitu 5. Dengan menyubstitusikan A dan B diperoleh UN -3 ditambah N-1 dikali 5. Maka suku ke-8 yaitu -3 ditambah 8-1 dikali 5, hasilnya adalah 32. Dan untuk suku ke-20 yaitu -3 ditambah 20-1 dikali 5, maka hasilnya 92. Nah, yang kedua ada deret aritmatika. Penjumlahan suku-suku dari suatu barisan aritmatika disebut deret aritmatika, dilambangkan dengan DN. Rumusnya yaitu DN sama dengan N/2 dikali 2A ditambah N-1 dikali B, atau DN sama dengan N/2 dikali A ditambah UN. Keterangannya yaitu DN jumlah N suku pertama, A adalah suku pertama, B adalah beda, UN adalah suku ke N adalah banyak suku. Nah, untuk contoh soalnya, carilah jumlah 100 suku pertama dari deret 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8. Diketahui bahwa A adalah 2 dan B 4 dikurang 2 adalah 2 dan N sama dengan 100. Maka D 100 sama dengan 1/2 dikali 100 dikali 2 pangkat 2 ditambah 100 min 1 dikali 2, maka 1/2 dikali 100 yaitu 50 dikali 4 yaitu hasil dari 2 pangkat 2 ditambah 198, hasil dari 100 min 1 dikali 2, maka 50 dikali 202 hasilnya adalah 10.100. Jadi jumlah 100 suku pertama dari deret tersebut adalah 10.100. Nah, untuk yang ketiga ada barisan geometri. Barisan geometri atau barisan ukur adalah barisan bilangan yang tiap suku berikutnya diperoleh dari suku sebelumnya dikalikan dengan suatu bilangan tetap, sehingga dalam barisan geometri suku sesudah dibagi suku sebelumnya selalu sama. Hasil bagi yang selalu sama disebut rasio
dilambangkan dengan huruf R. Pada barisan geometri bilangan yang disusun disebut suku, dilambangkan dengan huruf U, dan suku pertamanya dilambangkan huruf A. Rumusnya yaitu UN sama dengan AR pangkat N-1. Contoh soalnya itu, tentukan suku ke-10 dari barisan geometri. 1/81, 1/27, 1/9, 1/3. Diketahui bahwa A sama dengan 1/81, rasionya yaitu 1/27 dibagi 1/81, atau kita balik 1/27 kali 81/1, maka hasilnya adalah 3. Nah, U10 sama dengan 1/81 dikali 3/9, hasilnya adalah 243. Nah, untuk pembahasan keempat yaitu deret geometri. Penjumlahan dari suku-suku dari suatu barisan geometri disebut deret geometri. Rumusnya yaitu dn sama dengan A dikali N min R pangkat N dibagi 1 min R jika kurang dari 1, atau dn sama dengan A R pangkat N min 1 dibagi R min 1 jika R lebih dari 1. Untuk contoh soalnya, itu suatu deret geometri dengan suku positif mempunyai suku kedua sama dengan 10 dan suku keempat 40. Jika suku ke N sama dengan 160, tentukanlah jumlah N suku pertama deret geometri tersebut. Maka U4 sama dengan U2 dikali R pangkat 2. U4 sama dengan 40 dan U2 sama dengan 10 dikali R pangkat 2. R pangkat 2 sama dengan 4. 4 yaitu hasil dari 40 bagi 10. Nah, maka R sama dengan kurang lebih 2. Karena suku-suku deretnya positif, maka R sama dengan 2. U2 sama dengan A kali R. U2 sama dengan 10 sama dengan A dikali R, R-nya 2, maka 10 dibagi 2, maka hasilnya A sama dengan 5. Untuk rumusnya, UN sama dengan AR N min 1, dimana 160 sama dengan A nya yaitu 5 dan R nya 2 pangkat N min 1, maka 2 pangkat N min 1 yaitu 32, maka 2 pangkat N min 1 sama dengan 25, N min 1 sama dengan 5, dan N sama dengan 6. D6 sama dengan 5, 2 pangkat 6 min 1 dibagi 2 min 1, maka kita jumlahkan 5 dikali 2 pangkat 6 yaitu 2 pangkat 6 min 1 yaitu 36, maka hasil dari 5 kali 36 adalah 315. Barisan geometri. Barisan geometri atau
ukur adalah barisan bilangan yang tiap suku berikutnya diperoleh dari suku sebelumnya dikalikan dengan suatu bilangan tetap. Sehingga dalam barisan geometri, suku sesudah dibagi suku sebelumnya selalu sama. Hasil bagi yang selalu sama disebut rasio, dilambangkan dengan R. Pada barisan geometri, bilangan yang disusun disebut suku bilangan, dilambangkan dengan U. Dan suku pertamanya dilambangkan dengan A. Contohnya yaitu tentukan suku ke-10 dari barisan geometri 1/81, 1/27, 1/9, 1/3. Cara penyelesaiannya yaitu A sama dengan 1/81, R sama dengan 1/27, dibagi 1/81 sama dengan 1/27 dikali 81/1. Sama dengan 3. Jadi U10 nya sama dengan 1/81 dikali 3/9 sama dengan 243. Selanjutnya ada deret geometri. Penjumlahan dari suku-suku dari suatu barisan geometri disebut deret geometri. Contoh soalnya, suatu deret geometri dengan suku-suku positif mempunyai suku kedua sama dengan 10 dan suku keempat sama dengan 40. Jika suku ke n-nya adalah 160, tentukanlah jumlah n suku pertama deret geometri tersebut. Yaitu cara penyelesaiannya adalah U4 sama dengan U2 dikali R pangkat 2, 40 sama dengan 10 dikali R pangkat 2, R pangkat 2 sama dengan 4. R sama dengan 2, karena suku-suku deretnya positif, maka R sama dengan 2. U2 sama dengan A dikali R, 10 sama dengan A dikali 2, A sama dengan 5, UN sama dengan AR dikali N kurang 1. Jadi 160 dikurang 5 dikali 2, N kurang 1. 2, N kurang 1 sama dengan 32, 2 pangkat N kurang 1 sama dengan 2 pangkat 5, N min 1 sama dengan 5, jadi N-nya adalah 6. D6 sama dengan 5 dikali 2 pangkat 6 dikurang 1 per 2 kurang 1, sama dengan 5 kali 63, jadi hasilnya 315. Halo teman-teman, berikutnya pembahasan mengenai himpunan. Untuk pembahasan pertama, yaitu pengertian himpunan. Himpunan adalah kumpulan dari objek-objek yang terdefinisi dengan jelas. Dalam penulisan suatu himpunan, nama himpunan selalu menggunakan huruf kapital, misalkan A, B, dan seterusnya. Himpunan juga dalam anggotanya menggunakan tanda kurung kurawal, yaitu seperti ini. Dengan pemisahan antar anggota dan digunakannya tanda koma. Selanjutnya, ada beberapa cara untuk mendefinisikan himpunan, yaitu dengan kata-kata. Misalkan, himpunan ganjil kurang dari 9 dapat ditulis sebagai berikut. Yang kedua, dengan mendaftar anggotanya. Himpunannya kurang dari 9, contohnya ada 1, 3, dan 7. Bilangan ganjil yang kurang dari 9. Yang ketiga, himpunan dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan dengan contoh dan dibaca sebagai berikut, yaitu himpunan dari X di mana X kurang dari 9 dan X merupakan elemen bilangan ganjil. Selanjutnya ada macam-macam himpunan. A. Himpunan semesta, B. Himpunan kosong, C. Himpunan terhingga, D. Himpunan tak terhingga, dan E. Himpunan komplement. Untuk pembahasan pertama ada A. Himpunan semesta. Merupakan himpunan dari semua objek yang sedang dibicarakan, dinyatakan dengan notasi huruf S. Yang dapat dicontohkan, S adalah himpunan bilangan asli, atau S adalah dalam tanda kurung kurawal bilangan asli. Yang B ada himpunan kosong. Himpunan kosong merupakan himpunan yang tidak mempunyai anggota. Contohnya, A adalah himpunan orang-orang dengan tinggi badan di atas 3 meter.
Yang C, ada himpunan terhingga. Himpunan yang anggotanya terhingga artinya dapat disebutkan seluruh anggota dari himpunan ini. Contohnya, A adalah himpunan bilangan genap antara 10 dan 20. Maka A adalah 12, 14, 16, 18. Itu merupakan bilangan genap di antara 10 dan 20. Yang D, ada himpunan tak terhingga. Himpunan yang anggotanya tak terhingga artinya anggota dari himpunan ini tidak terbatas. Contohnya, A adalah himpunan bilangan bulat positif. Yang dapat dicontohkan sebagai berikut. Karena bilangan bulat positif itu banyak, maka untuk selanjutnya dapat ditulis titik-titik. Terakhir, E, himpunan komplement. Adalah himpunan yang memiliki elemen yang tidak termasuk ke dalam suatu himpunan. Jika diketahui himpunan A, maka himpunan komplement dari A dilambangkan. Komplement A adalah X, di mana X bukan elemen A. Contohnya, himpunan S adalah bilangan asli kurang dari 10. Dan himpunan A adalah 1, 2, 3. Maka himpunan komplement A hanya 4, 5, 6, 7, 8, 9. Karena 1, 2, 3-nya sudah terpisah. Selanjutnya, hubungan antar himpunan. Diagram Venn adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan hubungan beberapa himpunan secara visual, yang terdiri dari himpunan bagian. Himpunan A disebut himpunan bagian dari B jika setiap anggota A menjadi anggota B, dilambangkan dengan A bagian dari B. Contohnya, himpunan A adalah ABC dan himpunan B ABCDE. Maka A bagian dari B, karena pada himpunan B sudah ada bagian dari himpunan A. Dua, himpunan sama. Himpunan A dan B disebut sama jika anggota A dan B tepat sama. Contohnya, himpunan A adalah TIKA dan himpunan B KITA. Maka A sama dengan himpunan B, karena dari himpunan B huruf-hurufnya sama dengan himpunan A. C, himpunan berpotongan atau irisan. Himpunan A dan B disebut berpotongan jika terdapat objek-objek yang menjadi anggota A saja, objek-objek yang menjadi anggota B saja, dan objek-objek yang menjadi persekutuan atau irisan dari A dan B. Contohnya, himpunan A adalah ABCDE dan himpunan B AIUEO. Maka A potongan dari himpunan B adalah A dan E, karena pada himpunan B A dan E terdapat juga pada himpunan A. Contoh menggunakan diagram Venn untuk menyelesaikan masalah ekonomi. Terdapat 32 siswa dalam satu kelas, yang 21 orang menyukai emping, 16 orang menyukai risol, dan 10 orang menyukai keduanya. Untuk menggambarkan diagram Venn, ada pertanyaan berapa orang siswa yang hanya gemar emping, berapa orang siswa yang gemar risol, dan berapa orang siswa yang tidak gemar keduanya. Di sini ada diagram Venn. Untuk inisial E emping, R untuk risol. Maka jawabannya, siswa yang hanya gemar emping ada 21 orang dikurangi 10 orang yang gemar keduanya. Jawabannya adalah 11. Dan siswa yang hanya gemar risol ada 16 orang dikurangi 10 orang yang menyukai keduanya. Maka jawabannya ada 6. Dan yang C, siswa yang tidak gemar keduanya. Penyelesaiannya, 32 siswa
dikurangi dengan 11 orang yang menyukai emping ditambah 10 orang yang menyukai keduanya dan ditambah 6 orang menyukai risol. Maka tinggal dihitung saja, 32 dikurangi 27 yang tadi sudah dihitung di dalam kurung. Maka jawabannya adalah 5. Maka di sini terjawab semua. Siswa yang hanya gemar emping ada 11 orang, siswa yang hanya gemar risol ada 6, dan siswa yang tidak gemar keduanya ada 5 orang. Nah, teman-teman, cukup sekian dari kita ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.